Halo guys, this is me again, Tawi. Oh ya guys, ini saya ingin membahas tentang terorisme nih guys. Mereka menuturkan tentang ISIS guys, yang yang banyak ingin yang banyak menjadi keluhan guys. Tapi sebenarnya guys, di Indonesia ini kemungkinan ada juga loh teroris-teroris yang gemar sekali memainkan petasan guys, ya kan? Ini perlu diperhatikan kenapa? Begitu mereka tidak mendapatkan balance pengimbang yang baik, alias mereka tidak takut pihak yang lain, makin lama makin keras guys. Dari awalnya cuma sekedar klakson mobil menjadi ke petasan dan makin lama makin keras guys. Saya pernah mengalami mereka membuat petasan yang relatif membuat bergetar benar-benar guys, bukan maksudnya hati yang bergetar gitu ya enggak, tapi getarnya ringan sih guys, ya kan. Nah itu kan apa sih bedanya dengan bom guys, yang daya ledaknya rendah guys, ya kan. Nah jika mereka tidak memiliki pengimbang dan mereka kemudian membuat bom dengan skala ringan, makin tidak mempunyai pengimbang. Apakah tidak mungkin bahwa mereka akan menggunakan bom dan bukan lagi petasan? Jika mereka mengatakan terpaksa, gini guys, ya kan? Jika kamu ingin mengambil sebuah keputusan, maka kamu akan berpikir dahulu tidak. Seumpama kamu datang ke kampus, daftar jadi mahasiswa, dosen nggak datang, atau dosen ngajar belum waktunya keluar, ya kan? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu buat? Pasti kamu berpikir dulu kan, apakah akan saya tonjok, ya kan? Apakah akan saya telanjangin, atau akan saya laporkan ke polisi, ya kan? Dalam hati ini kamu maunya nonjok, ya kan? Karena apa? Karena kamu jengkel, wah ini dosen kurang ajar nih, baru ngajar separuh udah keluar, ya kan? Wajar dong jika jadi manusia kamu jengkel, ya kan? Nah, ada satu pihak, ya kan, yang pada saat kamu berpikir akan kamu buat seperti apa, itu tidak senang, kemudian main petasan guys. Ini jadinya gimana guys, ya kan? Istilahnya kan sangat-sangat melanggar ini loh guys. Kenapa orang itu pada saat berpikir itu dilarang gitu loh. Jadi jika orang berpikir dilarang, apakah orang-orang itu harus langsung nonjok dan kemudian dibawa ke polisi dan masuk penjara gitu? Enggak kan? Itu pastinya orang itu harusnya diberi kesempatan berpikir dong, ya kan? Bahkan orang banyak juga menentukan bahwa sebelum kamu bertindak, berpikir dulu, ya kan? Jangan sembarangan sembrono kamu membuat tindakan begitu aja, ya enggak? Nah, sekarang kita berpikir, kemudian dianggap salah. Jadi bagaimana kita seharusnya bertindak, guys? Ya kan? Nah, ini kan menjadikan sebenarnya pihak-pihak yang memasang petasan inilah yang salah, ya kan? Betul gak, guys? Nah, jika ini dibiarkan terus dan akhirnya menjadi bom, benar-benar seperti bom Mario, bom Bali dan lain-lain. Apakah jika pelakunya itu adalah Presiden RI, Presiden Republik Indonesia, kemudian Presiden Republik Indonesia tidak bisa digiliotin begitu aja, kayak Louis ke berapa itu dan itu itu Antoinette yang dari Prancis itu saat revolusi Prancis, ya kan? Bahkan ada satu penulis yang mengatakan, bahkan jika kaisar salah pun, jika ya dalam hal ini karena ini presidensial, jika presiden salah pun, ya kan, apa salahnya kalau digiliotin? Seperti Louis keberapa itu dan Marie Antoinette itu, yang katanya punya banyak affair dan menghabiskan keuangan negara dengan sangat-sangat gila, ya kan? Walaupun dia ada presidennya gak. Sekarang saya nggak ngajak kudeta ya. Namun ini sebagai satu ini aja sebagai suatu perbandingan,
ya kan, sebagai suatu gimana ya, pencerahan. Kenapa? Jika kemudian presiden mendapatkan hak istimewa hingga boleh sembarangan mengganggu ketentraman hidup warga, ya kan? Bagaimana hak-hak warga itu? Jadi apakah jika kemudian si warga itu berpikir akankah ia menyumbang atau tidak, kemudian ia salah gitu? Kan tidak, ya kan? Apakah jika ia salah, apakah dia harus menghabiskan hartanya begitu aja? Ingat loh guys, begitu dia menyumbang, dia belum tentu bisa tarik lagi loh, ya kan? Nah, jika itu terjadi guys, ya kan? Ya, si penyumbang ini bisa buang-buang harta gitu aja, ya kan? Maka dari itu suatu tindakannya menyumbang itu harus dipikirkan, benar enggak guys? Mungkin ada bagusnya begini guys. Jika benar pelakunya itu adalah Presiden RI, Presiden Republik Indonesia, mungkin ya enggak? Ada baiknya gitu ya enggak? Tiap jika ingin menjadi pegawai negeri sipil RI, TNI, Polri, itu kita minta dibayar itu 300.000 juta miliar triliun US dollar per detik guys. Kenapa? Karena kalau kita minta dibayar dengan rupiah, ya kan? Itu nanti mereka tinggal cetak lagi, kopiko, ya enggak? Ya istilahnya kita rugi guys, ya kan? Entah mereka pikir, tinggal cetak lagi ini, ya kan? Kalau kita pakai US dollar, mereka harus ekspor kalau modal US dollar. Kalau mereka nggak bisa ekspor, ya kan? Ya udah habis, ya enggak? Nah, ini juga supaya pertama untuk kepentingan kita pribadi, dengan kita memegang US dollar yang relatif diterima di dunia. Sangat mungkin, ya kan? Kita mau kemana aja kan gampang, ya kan? Beli produk Amerika yang itu Massachusetts Institute of Technology itu yang apa namanya, yang nomor 1 itu kan bukan halangan, karena US dollar kita banyak dong, ya enggak? Nah, kalau jika kita pakai rupiah, belum tentu loh. Iya, kalau seandainya kursnya nggak ini jatuh terus, kenapa? Pemerintah cetak lagi, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa berharap rupiah bisa perkasa? Ya kan? Ditambah lagi, jika kita pakai rupiah, ya kan? Nanti duitnya dihambur-hamburkan seperti apa? Yang apa namanya? Model bajai biru, ya kan? Mobil biru. Itu mereka tuh gila loh guys, ya gak? Ya bukan maksudnya gila, maksudnya dia tidak was, benar-benar maksudnya tindakan yang dibuatnya itu benar-benar gimana lah gitu, ya gak? Bayangkan guys, mereka itu, ya kan, saat lampu merah berhenti, itu pada tempat yang bisa ditabrak dari arah lain guys, yang mengganggu arus lalu lintas dari arah lain, dan saat itu bisa-bisa nggak ada polisi loh guys, ya kan? Lihat aja, itu orang si pelakunya itu sangat mungkin dari struktural atas guys, ya kan? Bisa jadi Pamen Pati yang support. Kenapa? Dia begitu berani di jalan protokol umum loh guys, ya kan? Di jalan besar. Kalau jalan kecil, ya mungkinlah dia nyongkok-nyongkok. Itu polisi yang pakat-pakat kecil, ya gak? Kalau jalan besar, pada saat ramai, nggak ada polisi, kan aneh guys, betul gak guys? Nah, ini suatu perbandingan aja, sesuatu pencerahan guys. Jika kita terus menerus mendukung tindak-tindak aneh tapi nyata begini guys, ya kan? Lama-lama pihak-pihak ini tuh merasa tuh tidak ada tandingannya, ya kan? Jadi suka-suka hati bertindak gitu. Menurut saya begini, ya begini, ya gak? Menurut saya begitu, ya begitu, ya gak? Maunya saya begini, terus lu mau apa ya? Gitu. Entah mereka bisa bikin gitu, ya gak? Nah makanya ini saatnya kita mengontrol mereka. Gak boleh mereka ini sembarangan berpikir, jika saya mau begini, ya begini gitu loh. Lu harus ikut, kalau enggak, ya lu gua anggap kudeta. Nah, gak boleh gitu guys, ya gak? Ya saya rasa mungkin cukup sekian ya guys. Sisanya silakan kamu pikir sendiri. Terima kasih.